Baik, terima kasih juga ini buat Impact Church Indonesia. Ya, ini terima kasih untuk kesempatannya. Saya boleh join, ini kali pertama saya join. Salam kenal buat semuanya. Ya, saya Pramono Limanto, orang Surabaya, tetapi sejak 2001 pindah ke BSD dan melahirkan sebuah komunitas di BSD yang Tuhan percayakan. Dan hari-hari ini 2-3 tahun ini sedang mulai hijrah, ya, mulai terutus kembali dalam sebuah misinya Tuhan di daerah Jawa Tengah. Ya, ada satu istri dengan 2 putri yang sudah besar-besar, yang satu udah lulus S1 tahun lalu dan segera mau lanjut mungkin S2-nya, dan yang kecil, putri saya yang kecil sedang magang di semester 7 kuliahnya. Jadi itu sedikit perkenalan saya, lama kenal Pak Cucu dan Ibu Heni, dan senang lihat apa yang Tuhan terus percayakan buat mereka. Langsung ke topik yang diberikan, saya diminta share tentang pertumbuhan rohani. Ya, kita akan belajar sama-sama yuk dari 2 Petrus 3 ayat 18. Tadi Brother Ian ngasih prolog bahwa yang ngajar di sini sudah lulusan teologi semua. Mungkin kecuali saya mungkin, Brother Ian. Karena saya enggak pernah sekolah teologi ya. Saya enggak pernah punya gelar teologi ya. Malah gelar saya itu dari manajemen banking. Saya lulusan UK Petra Surabaya tahun 1994 ya, manajemen banking, saudaraku. Jadi Tuhan bisa pakai, termasuk seperti Tuhan Yesus sendiri ya, dari suku Yehuda, lebih terkenal tukang kayunya daripada keimamannya gitu, saudara. Oke, kita akan belajar tentang pertumbuhan rohani dari 2 Petrus 3 ayat 18. Ya, 2 Petrus 3 ayatnya yang terakhir, ayat 18. 2 Petrus juga tulisan Petrus yang terakhir pasal 3 ini. Begini bunyi yang ditulis Petrus buat kita semua, dan ini menjadi firman Tuhan buat kita semua. Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kehendak Tuhan melihat Anda dan saya mengalami yang namanya pertumbuhan. Ya, pertumbuhan. Kalau bulan depan kita gereja Tuhan juga akan memperingati atau mungkin juga merayakan Natal. Salah satu berita Natal adalah dan anak itu makin bertambah besarnya, makin bertambah kuatnya, makin bertambah hikmatnya, ya, dan kasih karunia Allah ada padanya. Lihat catatan Tuhan Yesus pun yang kita sembah karena Dia juru selamat kita adalah catatan pertumbuhan. Dia tidak pernah sama begitu-begitu aja, tetapi dia mengalami yang namanya growth, bertambah besar. Itu artinya ngalamin pertumbuhan. Bukan cuma fisiknya, tapi juga rohnya, bahkan juga jiwanya. Ya, tubuh, jiwa, roh adalah 3 komponen kita sebagai manusia. Yuk kita rawat dan mari kita terus bertumbuh di dalamnya. Nah, termasuk ini ayat. Tuhan mau Anda dan saya mengalami yang namanya growth in His grace, di dalam kasih karunia-Nya dan juga di dalam pengenalan kita akan Dia, saudaraku. Nah, saya tergelitik atau ingin menyempitkan pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah bertumbuh di dalam kasih karunia yang didasari karena Anda dan saya mau bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, percayalah, setiap kita Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya. Ya, jangan cuma berkata Pak Jojo saja yang dapat kasih karunia, Ibu Heni saja yang dapat kasih karunia, atau pengajar-pengajar Alkitab, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang mendapat kasih karunia. Tidak. Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7. Saya mohon maaf tidak pernah bikin PowerPoint, ya. Silakan mencatat masing-masing. Silakan mencatat ayat-ayat ini. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Alkitab kita memberitahu kita ayat ini. Tetapi kepada siapa, saudara-saudara? Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran
pemberian Kristus. Wow, ini ayat biar menjadi sukacita buat kita. Ternyata Tuhan Yesus mencurahkan anugerahnya bukan kepada satu dua orang yang kita pikir orang superior itu, orang hebat itu, di mimbar, di gereja, di dunia kekristenan. No, Alkitab memberitahu, Alkitab yang adalah firman Tuhan ini memberitahu Anda dan saya bahwa setiap kita, siapapun Anda dan saya, mau tua, mau muda, mau laki, mau perempuan, siapapun kita, Tuhan katakan, aku telah menganugerahkan kasih karuniaku kepada kalian semua. Wah, saudara, puji Tuhan. Beritahu kiri kananmu, lu dapat bro, saudaraku ya. Lu dapat sis, saudaraku ya. Ya, beritahu saudara-saudara kita semua mendapat kasih karunia. Tapi ingat, muncul kata menurut ukuran pemberian Kristus. Rupanya ayat ini mau menjelaskan semua Anda dan saya, Tuhan telah memberikan kasih karunia atau anugerahnya yang boleh saya katakan levelnya sama, standar. Kasih karunia apa itu Pak? Yang diberikan Tuhan dengan level ukuran pemberian Kristus yang saya menyebutnya tadi ukuran standar. Yaitu keselamatan, saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah ukuran kasih karunia standar yang Dia berikan kepada kita semua. Dia mati untuk semua kita, siapapun kita, dari manapun kita berasal, suku apapun, bangsa apapun kita, level ekonomi atau pendidikannya dimanapun, Tuhan telah melepaskan kasih karunia-Nya, yaitu keselamatan yang Dia kerjakan dan berikan buat kita semua. Nah, kerinduannya Tuhan, seperti yang 2 Petrus tadi katakan, jangan hanya ada di level standar dari kasih karunia dan juga dari pengenalan kita akan Tuhan. Karena dua ini jalannya seiring. Kasih karunia yang kita alami akan berjalan seiring dengan sedalam apa kita mengenal Tuhan. Sejauh mana kita mengenal Tuhan. Kasih karunia-Nya akan jalan paralel di situ, saudaraku. Makanya ayat ini memberitahukan semua kita dapat kasih karunia. Tetapi Tuhan mau Anda dan saya tidak berhenti. Hanya dikasih karunia-Nya yang bahasa saya level standar itu. Mari kita semua growth. Mari kita semua bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Bahkan, saudara tahu kerinduan Tuhan melepaskan kasih karunia-Nya buat Anda dan saya seberapa? 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Yuk kita baca ayat berikutnya ini. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Wow, ternyata Tuhan mau punya rencana melepaskan kasih karunia-Nya buat Anda dan saya, bukan menurut ukuran Kristus yang standar sekedar selamat, tidak. Dia punya rencana membawa kita semua mengalami kasih karunia-Nya yang berkelimpahan. Abundant with the grace of God. Abundant with the mercies of God. Wah, itu kehendak Tuhan. Makanya 2 Petrus tadi mengatakan bertumbuhlah, bertambahlah, majulah, meningkatlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, dua hal itu jalannya seiring. Semakin dalam, semakin jauh, semakin bertumbuh kita mengenal Tuhan, kasih karunia-Nya siap tercurah atas kita semakin dahsyat, semakin luar biasa. Bahkan kalau boleh, seperti yang Tuhan rindukan, Anda dan saya mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya. Satu teman pernah menanya waktu saya sharing ini, ya anak-anak rohani saya, dia bilang, Kopram, dia panggil begitu. Ada yang panggil Pak Pram, ada yang manggil Kopram. Saya orang Jawa, orang Surabaya, mau manggil Mas Pram boleh. Malah saya kurang suka dipanggil pastor. Kayaknya nggak ada itu panggilan itu di Alkitab, ya, saudaraku, atau di Indonesia. Tapi udah umum yang melayani, yang khotbah pada dipanggil pastor. Ya sudahlah, saudaraku. Ya, tapi saya kembali lagi ke sini. Satu rekan tanya, apa itu mengalami kelimpahan kasih karunia? Bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan sampai ngalamin kelimpahan kasih karunia. Apa itu? Mana yang standar, mana yang lebih, mana yang luar biasa, mana yang limpah, apa itu?
Saudara, saya cukup lama merenungkan 2 Korintus 9 ayat 8. Apa itu kelimpahan kasih karunia? Sampai akhirnya di dalam perenungan saya mendapat sebuah clue, saya mendapat sebuah tolak ukur. Iya, dan saya berdoa ini tolak ukur memang seperti yang Tuhan rindukan. Orang yang mengalami dan bertumbuh di dalam kelimpahan kasih karunia-Nya, itu tolak ukurnya sampai apapun yang dikerjakan, dimanapun dia berada, semua yang disentuh, Tuhan kelihatan di sana. Tuhan nyata di sana. Wow, dimanapun dia berada, ngerjakan apapun, Tuhan dan kemuliaannya dinyatakan di sana. Contoh, menurut saya ini orang abundant with the grace of God. Ini orang ngalamin kelimpahan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Karena ini orang juga terus bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan. Contohnya adalah Yusuf. Saudara kalau lihat ceritanya Yusuf, awalnya mungkin kita berpikir seperti saudara-saudaranya Yusuf berpikir. Bahwa Yusuf itu enak hidupnya, penuh fasilitas, gara-gara ada papa yang sangat menganak emaskan dia, yaitu Bapak Yakob. Wah, makanya enak. Lah kamu disayang, kamu anak emasnya papa. Kita cuma dikasih baju dari Tanah Abang dan Mangga 2, bajumu branded Yusuf gitu ya. Waduh, kamu dibedakan karena papa menganak emaskan kamu. Mungkin kalau kita ada di situasi saudara-saudaranya Yusuf, mikirnya begitu. Makanya mereka berencana membuat Yusuf keluar dari zona nyamannya. Kalau kamu jual, kalau kami pisahkan dari papa yang menganak emaskanmu, apakah kamu masih seenak ini? Ternyata waktu Yusuf dijual dan jadi jongos di Mesir, di mana dia dibeli oleh Potifar untuk menjadi budaknya, loh, jadi jongos pun berhasil, saudaraku. Jadi jongos, jadi slave budak belian pun berhasil. Tuhan kelihatan. Coba dibaca ceritanya. Potifar melihat Tuhan menyertai Yusuf. Sampai membuat apapun yang dikerjakan Yusuf berhasil. Coba, nggak cuma waktu jadi anaknya Yakob dan bersama Yakob. Yusuf dalam tanda kutip penuh dengan kemuliaan. Enggak cuma itu. Satu kali dipisahkan dari Yakob, dibawa jauh dari Yakob dan negeri kelahirannya ke Mesir dan jadi jongos 180 derajat bedanya. Yusuf mengalami kasih karunia Allah yang melimpah. Dia berhasil sampai Potifar pun menyerahkan segala hal, mempercayakannya kepada Yusuf. Enak sedikit di rumah Potifar, difitnah sama nyonya Potifar, dijebloskan ke penjara. Saudara pikir di penjara tamat riwayatnya Yusuf? No, dia juga berhasil sebagai narapidana di dalam penjara Raja Fir'aun hari itu. Dia berkarya sampai kepala sipir penjara mempercayakan banyak hal kepada Yusuf. Orang yang nggak tahu dipikir Yusuf wakilnya sipir, saudara. Ya, padahal dia salah satu narapidana yang ada karena dia berhasil di penjara. Dan yang luar biasa, satu kali pindah ke istana Fir'aun, di puncak kepemimpinan Mesir, Yusuf juga berhasil sebagai orang dan pemimpin yang hebat yang membawa Mesir luar biasa. Haleluya. Ini yang saya sebut dengan limpah dengan kasih karunia. Dimanapun berada, apapun yang dikerjakan, ternyata dibuat Tuhan berhasil. Tuhan kelihatan, kemuliaannya nyata di sana. Waduh, saya lihat wajah-wajah di Zoom kayaknya wajah-wajah ingin ngalamin pertumbuhan di dalam kasih karunia, saudaraku ya. Wajah-wajah yang ingin growth in His grace, growth in His mercy, ngalamin pertumbuhan dan kemajuan, ya peningkatan di dalam kasih karunia yang gak cuma berhenti menurut ukuran pemberian Kristus, tetapi terus bertumbuh. Nah, ternyata bagaimana pertumbuhan ini terjadi? Sekali lagi, pertumbuhan kasih karunia itu terhubung dengan pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita bertumbuh di dalam mengenal Kristus, kasih karunia-Nya siap juga membawa kita terus naik dan terus naik. Seperti 2 Korintus 3:18 mengatakan, kita akan dibawa kepada kemuliaan yang satu, kepada kemuliaan yang lain yang semakin besar. Kepada kasih karunia yang satu, kepada kasih karunia-Nya yang semakin besar, bahkan yang melimpah. Tapi bagaimana kuncinya ini terjadi? Yuk kita belajar ayat berikutnya. 1 Korintus, pasalnya yang ke-15. Mari kita baca ayat 10, saudara. Ayat-ayat ini kok saya pikir
ayat-ayat yang kita semua pada kenal, pernah baca, bahkan mungkin banyak yang sudah hafal ayat-ayat yang saya bagikan ini. Mari kita renungkan kembali 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, waktu Paulus menulis ayat ini, hati-hati melihat kebenarannya. Kalau tidak, kita akan menyangka Paulus ini sombongnya bukan main dengan kalimatnya ini, saudara. Tapi kalau kita ngerti maksudnya Paulus, dia tulis ayat ini dan akhirnya jadi firman Allah buat kita, ada kebenaran bagaimana Paulus pun ngalamin pertumbuhan di dalam kasih karunia Allah dalam hidupnya. Dimulai dengan kalau dia noleh hidupnya ke belakang, ya Tuhan, gua dulu seteru salibmu Tuhan, gua dulu seterumu Tuhan. Bahkan saya pernah menghabisi pengikutmu, murid-muridmu, dan tak kalah Stefanus juga tetap mempertahankan imannya kepadamu. Aku setuju, kata Paulus yang waktu itu namanya masih Saulus. Dan dia akhirnya dirajam batu sampai mati. Aku ada di sana. Ya, tapi sekarang aku yang kemarin seterumu, kok sekarang menjadi alat kerajaanmu, hambamu. Wah, dia berkata, terima kasih Tuhan. Kalau Paulus orang Surabaya kayak saya, dia ngomong ban-ban kamsia Tuhan, banyak-banyak terima kasih Tuhan, saudaraku ya, syek-syek Tuhan, saudaraku ya, terima kasih loh Tuhan, aku itu bukan cuman kemarin seteru, kok hari ini jadi hambamu, jadi alat kerajaanmu, wah aku diterima aja, terima kasih, kok malah kau pakai Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah itu kasih karunia yang disadari Paulus diterima dalam hidupnya. Tapi yang keren dari ayat ini adalah Paulus berkata, setelah kasih karunia itu turun dalam hidupku, saya mau pastikan kasih karunia-Nya tidak pernah sia-sia di dalam hidupku. Dan untuk membuktikan itu, untuk membuktikan bahwa kasih karunia-Nya nggak pernah percuma, sia-sia turun dalam hidupku, ini yang aku katakan, ini yang aku lakukan, kata Paulus. Aku siap bekerja lebih keras dari yang lain. Nah, di sini saudara, kalau nggak hati-hati atau nggak perhatikan baik-baik, kita pikir sombong sekali nih Paulus, merasa lebih bekerja lebih dari yang lain. Bukan itu poinnya. Poin dia mengatakan itu adalah dia cuma mau ngomong, aku nggak mau buat kasih karunia-Nya yang luar biasa itu. Yang bukan cuma memanggilku, mengubahku dan memakaiku hari ini jadi alat kerajaannya. Aku nggak mau buat kasih karunia-Nya jadi sia-sia. Itu yang membuat aku memutuskan, aku siap kerja, aku siap buat sesuatu, bahkan mungkin lebih dari yang lain. Bukan karena poinnya nggak mau kalah atau mau kelihatan lebih hebat dari yang lain. Bukan itu poinnya. Poin dia mengatakan aku bekerja lebih keras dari yang lain. Poinnya karena aku nggak mau membuat anugerahnya, kasih karunia-Nya menjadi sia-sia dalam hidupku. Nah, sekaligus inilah yang saya sebut dengan pertumbuhan rohani. Kalau kita dengar kata mengalami kasih karunia, dipenuhi kasih karunia, dicurahin sama Tuhan anugerahnya, yang ada di benak kita jangan-jangan cuma satu sisi, yaitu, wah, tertolong, terberkati, selamat, sukses, sembuh, saudaraku. Coba-coba, nyaman, aman, saudaraku. Begitu kita dengar, wih, itu orang ngalamin kasih karunia Tuhan. Yang ada di benak kita adalah, wah, orang itu sekarang diberkati. Orang itu sembuh loh. Orang itu selamat, enggak jadi mati loh. Orang itu sekarang terkenal loh, dipakai Tuhan luar biasa loh. Pelayanannya dahsyat, jemaatnya luar biasa, gerejanya dahsyat. Kita cuma melihat kasih karunia, cuma satu sisi. Saudara, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh dalam rohani. Saya mengumpamakan seperti koin dengan dua sisinya. Sisi yang pertama, kasih karunia-Nya membuat kita takjub, membuat kita kagum dengan Tuhan. Karena di dalamnya ada kesembuhan, ada berkat, ada promosi, ada jalan keluar, ada kemudahan, ada kenyamanan. Luar biasa. Kasih karunia-Nya Tuhan Yesus itu buat kita dahsyat. Tapi itu baru satu sisi dari koin kasih karunia. Koin kasih karunia Tuhan itu ada dua sisi. Sisi yang kedua,
Jadilah orang-orang yang setelah menerima kasih karunia-Nya, tahu bertanggung jawab, tahu berterima kasih, tahu tidak menyia-nyiakan dengan tanggung jawab, dengan kualitas yang kita munculkan dalam diri kita. Wah, ini yang saya sebut dengan growth in His mercy, sekaligus itu terjadi karena dia ngalamin pertumbuhan di dalam pengenalannya akan Tuhan. Sampai akhirnya dia nggak buat kasih karunia Allah jadi sia-sia. Dia kerja lebih keras dari yang lain. Bukan mau nyombong, bukan nggak mau kalah dengan yang lain, kelihatan lebih hebat. Bukan. Dia cuma mau pastikan anugerahmu yang turun nggak pernah meaningless. Nggak pernah useless buat saya. No Tuhan, saya hargai. Dan ini rasa terima kasih saya. Saya bukan cuma terima kasih karuniamu yang membuat saya kagum, yang membuat saya penuh hosana dan haleluya. No, tapi ada juga yang saya buat untuk engkau, di mana anugerahmu tidak pernah tercurah dengan sia-sia. Aku jadi orang yang bertanggung jawab. Aku jadi orang yang berkualitas. Aku menjadi orang yang makin melakukan yang terbaik dengan semua yang saya lakukan. Weh, saudara, ternyata, dan itu pun kata Paulus, kalau aku bisa bekerja lebih baik dan lebih banyak, lebih keras dari yang lain, itu bukan semata-mata aku hebat, kata Paulus. Itu juga karena kasih karunia-Nya ternyata bergerak lebih lanjut dalam hidupku. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, jangan cuman ngalamin kasih karunia yang itu-itu aja, yang cuman satu sisi. Kita diberkati, kita ditolong, kita disembuhkan, kita dipromosikan. Oh, itu indah. Saya mempercayai kasih karunia Tuhan juga isinya itu. Tetapi ada sisi yang kedua yang menunjukkan pertumbuhan kita, yang menunjukkan bertambahnya kita kepada Tuhan, cinta kita, totalitas kita dengan Tuhan, dengan menunjukkan aku bertanggung jawab. Aku mau menjadi pribadi yang berkualitas dengan semua yang Tuhan berikan dalam hidupku. Nah, kalau saya boleh pakai apa yang dibuat Paulus ini, itulah orang yang juga membangun jiwa yang sehat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tubuh, jiwa, roh. Ya, ini tentang ngerti tahu diri, ngerti berterima kasih, tahu tanggung jawab, membuat apa yang sudah diterima tidak menjadi sia-sia, lalu dia menampilkan yang terbaik dalam hidupnya. Itu yang saya mau katakan adalah orang yang membangun jiwa yang sehat. Ya, di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ini dibangun dengan baik, ini bertumbuh dengan baik. Nah, itulah baru orang yang bertumbuh rohaninya. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya seperti yang Tuhan mau. Dan dia latih terus untuk punya pikiran, untuk punya perasaan, untuk punya kehendak seperti yang Tuhan mau. Saudara, saya mau kasih contoh. Saya juga orang yang suka bicara praktis. Saya nggak suka bicara teoritis, saudaraku. Iya, saya suka cerita apa yang saya alami dengan Tuhan. Menurut saya itu semoga mengubahkan. Karena saya bukan cuma memindahkan pengetahuan, tapi saya ingin memindahkan kehidupan. Dan di dalam kehidupan yang dipindahkan itu, biar Kristus dan firman-Nya yang kelihatan di sana. 2006 rumah saya di BSD kena rayap. Ya, hampir semua rumah di BSD yang dulu katanya hutan karet, makanya rumah-rumahnya banyak kena rayap. Dan akhirnya saya renovasi rumah ini. Kalau enggak roboh, saudaraku. Ya, karena kayu-kayunya dimakan rayap. Saya renovasi, dan itu menghabiskan tabungan kita, karena tadinya enggak ada rencana renovasi. Ketika tahu rumahnya kena rayap, kayu-kayunya banyak yang berguguran, akhirnya kita renov. Dan untuk membayar renovasi itu, akhirnya saya jual mobil. Kita punya waktu itu tahun 2006, 2007, Kijang kapsul, ya, Kijang LGX 1800 cc yang kapsul itu, Kijang kapsul sebelum lahirnya Kijang Innova. Saudara, saya jual itu mobil untuk membereskan pembayaran renovasi rumah. Sisa uang sedikit. Waktu uang sisa sedikit, ya akhirnya saya pikir saya perlu mobil ini, cari mobil apa ya. 2007 keluarlah Grand Livina dari Nissan. Saya coba berulang kali, kok nyaman ya, kok enak ya. Apalagi harganya kok lumayan nggak mahal ya dibanding Toyota atau Honda. Akhirnya saya DP, saudara. Dengan sisa uang yang ada, saya DP. Mau rencana nyicil 3 tahun.
sisa uang dari penjualan Kijang membayar renovasi rumah, tinggal berapa puluh juta, 20 apa 30 juta saja saya pakai untuk DP. Lalu kita mau nyicil 3 tahun. Kenapa mau nyicil 3 tahun? Karena mau nyicil 2 tahun atau nyicil setahun. Nggak berani bulanannya, ngeri bulanannya, saudaraku. Makanya dalam hitungan saya mau nyicil 3 tahun. Kan nggak semua disikat dengan iman. Lukas 14 mengajarkan beberapa ngitung, saudaraku ya. Kalau kamu bangun rumah, hitung. Jangan sampai kurang anggaranmu berhenti tengah jalan, malu nanti. Nah, enggak semua disikat dengan iman. Karena Tuhan enggak gerakan apa-apa, ya saya ngitung. Makanya, waduh, enggak cukup ini 2 tahun atau setahun. Kita beraninya di cicilan yang 36 bulan. Ya sudah, akhirnya saya DP. Ada orang dengar. Loh Pak, kok saya dengar mobilmu dijual, rumahmu kena rayap. Iya, ya ini untuk membayar renovasi rumah saya jual mobil. Terus Pak Pram naik apa sekarang? Ya ini lagi cari mobil kok kepingin ambil Livina yang baru keluar 2007. Iya, jadi saya DP-kan uang saya ke sana. Loh, Pak Pram kredit? Iya, enggak beli kontan. Lah duitnya dari mana? Saya katakan begitu. Wong, kalau punya duit kan saya enggak jual Kijang saya. Iya, ini karena kurang duitnya jadi saya jual untuk melunasi sisa sedikit saya mau DP-kan ini. Berapa tahun Pak? Setahun apa 2 tahun? 3 tahun. Kok lama katanya? Ya saya curhat, saya bilang bahwa saya nggak berani setahun atau 2 tahun, bulanannya ngeri. Saya punya hitungan, saya baru berani di 3 tahun, bukan 2 atau 1. Wah, Pak Pram udah ngitung. Itu kalau nyicil 3 tahun, lewat bank yang Pak Pram mau ambil, berapa bunganya? Saya bilang, iyo, saya orang ekonomi, saya udah hitung. Itu harga mobil waktu itu 2007, 146 juta. Kalau saya lunasi 3 tahun cicilan saya, yang saya bayar itu 190 sekian juta. Jadi bunganya tok 3 tahun itu 46 juta kira-kira. Saudaraku, jadi 146, jadi 190 sekian kalau saya lunasi. Yang saya tidak sangka, orang ini berkata, Kok Pram, sayang kok, bunga sebanyak itu diberikan ke bank, pakai saja buat pelayanan. Saya bilang, iya kalau saya punya uang ya saya nggak kredit, saya beli cash. Tapi masalahnya uang saya nggak cukup. Dia bilang, sudah, apa yang Kopram sudah siapkan, tak tambahi ya kok. Belilah mobil itu cash. Belilah mobil itu cash, tidak perlu nyicil. Kopram boleh bayar ke saya, mau 3 tahun ya nggak apa-apa, mau lebih dari 3 tahun ya nggak apa-apa, nggak usah pakai bunga. Wow, saudara, zaman itu handphoneku mereknya baru Nokia. Saya bilang, bisa diulang maksudmu apa sambil tak rekam, saudara. Ya, wah urusan duit ini penting, saudara. Ya, jangankan cuma teman saudara bisa berkelahi gara-gara duit. Makanya saya bilang, saya tadi maksudnya gimana maksudnya sambil recordingku di Nokia saya nyalakan, saudaraku. Ya. Jadi saya punya bukti di atas hitam di atas putih, saudaraku, bahwa dia yang ngomong itu. Sudah kok, daripada minjem uang di bank kredit, bunganya 46 juta 3 tahun, pakai saja duit itu untuk pelayanan. Saya tambahin kekurangannya, beli mobil itu 146 juta cash. Kopram bayarlah ke saya, mau 3 tahun, mau 4 tahun, enggak masalah. Bahkan yang keren, waktu saya suruh ngulang sambil tak rekam, Nokia aku jalan recordingnya, dia berkata, bahkan nyicil sampai Yesus datang boleh kok. Mantap jiwa, saudaraku ya. Nyicil sampai Yesus datang, saudara. Keren, saudara. Dan akhirnya serius Kopram. Udah, pakailah berkat, minta rekeningnya dan dia transfer. Wah, dan itu yang membuat saya balik ke Nissan dan berkata, enggak jadi nyicil, saya beli cash. Marketing Nissan yang melayani saya baru dapat lotre dari mana, Pak, saudara? Dan saya katakan, Tuhan kirim burung gagak buat Elianya. Dan akhirnya saya tidak jadi. Pinjam di bank, saya beli cash, dan saya tinggal bayar ke rekan ini. Rencana saya memang 3 tahun seperti semula yang saya hitungkan. Saya ingat baru bayar yang ke-9. Tiap bulan saya kirim uang. Seperti minimum yang saya janjikan. Berapa kali kalau ada berkat lebih, ya tak kirim lebih dari yang seharusnya saya kirimkan. Baru menyicil 9 kali, 9 bulan. Tahu-tahu keluarga ini berkata, Kopram, boleh enggak? Saya udah sepakat sama istri saya. Ini cicilan yang terakhir ya kok. Enggak usah ngirim lagi. Udah pakai saja mobilnya.
Tuhan memberkati. Loh, saya katakan, kenapa? Udah kok, kita senang juga ingin memberkati Kopram dan pelayanannya dengan mobil. Tak lihat, kok ya bayar. Yang keren dari Anda, saya tidak perlu mengingatkan Anda tanggalnya bayar. Anda tahu diri. Malah berapa kali Anda beri lebih dari yang seharusnya. Nominalnya. Karena mungkin hari itu kamu dapat berkat lebih. Wah, luar biasa. Dan waktu saya lihat, udah. Saya ngomong dengan istri saya setuju. Ini yang terakhir ya kok. Sudah tidak usah bayar lagi. Waktu saya dengar itu, saya ngomong sama rekan ini. Bro, terima kasih buat berkatnya. Tapi please, jangan hentikan saya menyelesaikan tanggung jawab saya. Kamu itu Tuhan kirim, sudah memberkati saya di depan lebih dari 40 juta. Karena kalau kamu tidak nongol, saya ambil kredit dari bank, 3 tahun saya bayar bunganya tok 40 sekian juta. Kamu itu sudah memberkati saya di depan seperti itu. Masa bagian ini tidak boleh saya selesaikan? Jujur ya, dulu saya kalau dengar pendeta sharing, mungkin ngambil barang apa, bangun apa, ada kurang, itu orang yang minjemin duit didoakan. Kalau boleh dia ndak nagih, kalau boleh dia ndak minta kembali apa akan dikembalikan, biar dia digerakkan Tuhan menyelesaikan. Saya kalau dengar pendeta sharing dan saksi itu, saya kok enek ya, saya katakan gitu. Saya kok muntah ya, karena saya merasa ini orang ndak punya attitude. Ini orang nggak punya terima kasih. Kamu tuh udah ditolong, nggak perlu bayar bunga bank. Kamu diberi pinjaman gitu aja. Lu kok tega-teganya berdoa sama Tuhan supaya minjemi pun akhirnya nggak usah, nggak mau meneruskan cicilan kita, menghentikan cicilan kita. Waduh, saudaraku, saya sekali lagi sharing ini bukan untuk menjudgment atau menghakimi yang lain. No, cuman saya lagi mengajar seperti Paulus juga mengajar dirinya. Aku siap bekerja lebih keras, bahkan dari yang lain. Aku siap menampilkan sebuah kualitas, bahkan yang lebih dari yang lain. Bukan karena tidak mau kalah atau mau kelihatan lebih hebat dari yang lain. Bukan. Cuman mau memastikan anugerahmu yang turun tidak pernah jadi sia-sia. Saya tanggung jawab. Saya tunjukkan pertanggungjawaban lewat pribadi dan muncul sebagai pribadi yang berkualitas. Saya ngomong sama rekan ini, selama rekening yang saya tahu dari yang kamu punya, enggak kamu tutup, izinkan saya tetap membayar apa yang saya wajib bayarkan. Iya, sampai sen yang terakhir. Dan saya janji 3 tahun. Kali itu 2 tahun, 3 bulan. Selesai, saudara. Sen yang terakhir, yang saya harus lunasi, puji Tuhan oleh anugerahnya 2 tahun 3 bulan, 9 bulan lebih awal dari yang saya targetkan, yang saya janjikan, Tuhan boleh berkatkan. Wih, keren saudara. Lunas saudaraku. Begitu mobil Livina saya lunas, lebih empuk, AC-nya lebih dingin, kan ada tulisannya lunas terbayar. Saudaraku ya, keren. Setelah mobil itu hampir 5 tahun, ini keluarga telepon lagi. Kopram, gimana Livinanya? Masih enak kok, sudah 5 tahun loh. Wah, malah kamu bro, yang nyatet tanggalnya, tahunnya, malah kamu hafal. Iya, ini mau ganti plat nomor. Masih enak bro. Udah Kopram, gantilah mobil baru. Itu dijual kok. Kalau Kopram suka, ada Serena dari Nissan, itu mobil keluarga. Anak sudah 2, udah gede, mungkin kurang gede kalau Livina. Naik Serena. Saya bilang, waduh, kamu itu bangunin macan tidur, saya tidak rencana ganti mobil gara-gara terima teleponmu, jadi pengen ganti, saudaraku ya. Saya akhirnya, enggak, saya tidak ganti Livina, Serena, saya tetap Livina, cuman yang otomatis ya, yang ada TV-nya ya. Anak-anak suka putar lagu-lagu di TV atau di mobil kalau Jakarta macet. Boleh kok, ya sudah, saya ganti akhirnya. Saya jual mobil saya beli yang baru, nambah 70 juta, dia yang transfer. Dan saya bilang semoga setahun 2 tahun lunas ya bro. Ternyata Desember saya ganti mobil Livina baru. Januari saya dapat berkat besar. Dan saya lunasi 70 juta yang dia pinjamkan. Sampai dia berkata, loh Kopram, baru kemarin pinjem untuk beli mobil baru. Loh kok bulan Januarinya sudah dilunasi? Iya, ini baru dapat berkat. Saya mau lunasi. Loh alah Kopram, berkat dari mana? Saya mau tahu ini berkat dari mana. Pastikan penatuaku bebas dari KPK, saudara.
Saya cerita berkat itu dari mana? Ya Tuhan, sudah kau pernah pakai dulu, nyantai, setahun, 2 tahun, bahkan sampai Yesus datang, enggak apa-apa nyicil ke saya. Jangan buru-buru ngelunasi. Ini pas ada. Saya juga ngajar ke jemaat, kalau utang mesti bayar. Dan orang yang berkualitas enggak nunggu ditagih, tahu kewajibannya. Bahkan janjinya 3 tahun, bisa lebih cepat dari itu jauh lebih berkualitas. Itu membuat kasih karunia Allah tidak pernah sia-sia. Dan akhirnya baru sebulan, Desember saya ganti dan pinjam, Januarinya lunas. Dan sejak itu sampai hari ini, keluarga ini yang Tuhan kirim, selalu Tuhan kirim masalah mobil untuk pelayanan saya dan keluarga saya. Saudara pikir kok enak? Bukan cuma lihat mobilnya baru yang disuplai yang kok enak. No, saya juga menunjukkan bagian saya. Jadi hamba Tuhan yang bukan pemanfaatan. Jadi hamba Tuhan yang ngerti tanggung jawab. Dan itu pun dilihat oleh anak-anak rohani saya. Ini loh cara mengalami pertumbuhan dan mengalami kasih karunia babak berikutnya dari Tuhan Allah kita. Wow, dan untuk ini perlu bangun jiwa yang sehat. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya dipenuhi dengan pikiran dan perasaan Kristus. Saya tutup karena waktu saya tinggal cuma 3 menit, saya tutup dengan ayat ini ya saudaraku ya, Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Loh, ini bicara tentang jiwa. Makanya ada satu Alkitab terjemahan, saya lupa terjemahan Indonesia sehari-hari atau terjemahan sederhana Indonesia, mengganti kalimat ini, hendaklah kamu sejiwa dengan Tuhan. Pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu makin dipenuhi dengan pikiran Kristus, kebenaran Kristus, perasaan Kristus. Wow, begitu jiwamu bertumbuh, reaksimu keren. Apa yang kau tampilkan keren, penuh tanggung jawab, menunjukkan kualitas. Ternyata itu yang membuat Tuhan nggak pernah berhenti dengan kasih karunia kelas standar. No. Dia punya kerinduan melepaskan kasih karunia yang melimpah buat kita semua. Sampai apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, Tuhan kelihatan, kemuliaannya tercurah di sana. 20 tahun saya di BSD, dan hari-hari ini sedang pindah ke Jawa Tengah. Tuhan sedang anugerahkan tempat misi baru di kaki Gunung Lawu, di sebelahnya Tawangmangu. Nama tempatnya Candi Cetok, kawasan Candi Cetok. Saya tinggal di tengah-tengah perkampungan Hindu, saudaraku, untuk misinya Tuhan. Saya mau tunjukkan, bukan cuma di Surabaya saya berhasil, bukan cuma di BSD saya berhasil. Ada Tuhan yang menyertai, yang membuat dimanapun saya berada, apapun yang saya kerjakan, begitu saya membangun jiwa yang sehat, pikiran, perasaan, kehendak Kristus menjadi pikiran, perasaan, dan kehendakku. Dan saya tunjukkan lewat tanggung jawab, kualitas pelayanan saya, kualitas hidup saya, kualitas apapun yang Tuhan percayakan. Wow, saya percaya Tuhan nggak pernah berhenti dengan anugerah yang itu saja. Dia akan membawa kita growth in His grace, growth in His mercy. Dan lihat, saya mau tutup dengan ini. Seperti tadi saya katakan, anugerahnya itu seperti koin dengan 2 sisi. Koin yang satu, sisi yang satu, membuat kita kagum melihat Tuhan. Tapi biar sisi yang kedua, membuat Tuhan yang kagum dengan kita. Wow. Anugerah yang lengkap itu bukan cuma kita kagum sama Tuhan. Tapi biar anugerah yang lengkap itu membuat kita pun mengagumkan Tuhan, membanggakan Tuhan. Tuhan melihat kita dan angkat jempolnya, keren nak, keren nak. Anugerah sisi yang satu itu kado, karena arti kata mercy, grace itu gift, kado. Anugerah sisi yang satu itu kado Tuhan buat kita. Tapi begitu Anda dan saya muncul jadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang berkualitas, pikirannya, perasaannya, attitude-nya, perilakunya, reaksi, responnya keren. Biar itu yang menjadi kado kita buat dia. Wow. Bukan cuma Tuhan kirim kadonya buat kita, kita diberi anugerah, kirim kado buat Tuhan. Bukan berupa benda, tapi berupa tanggung jawab, kualitas kehidupan yang ditonjolkan, dimunculkan. Kalau itu Anda dan saya munculkan, lihat nanti. Tahun ini
akan ditutup dengan anugerah yang lebih dari bulan-bulan kemarin. Dan tahun depan, yang berapa waktu lagi kita masuki, kita akan memasuki babak anugerah yang lebih dahsyat lagi dari Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati ICI. Ya, Tuhan memberkati semua yang ikut Zoom dan pelajaran pagi ini. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Dia, bertumbuhlah di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Saya serahkan kepada host. Wah, pas jam 10. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah. Hari ini kita boleh mendapatkan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang luar biasa yang Pak Pramono bisa bagikan bagi setiap kita. Kita percaya bertumbuh bersama Tuhan Yesus memerlukan sesuatu hal yang proses untuk bisa kita terus bertumbuh. Supaya bertumbuh kita harus memiliki akar yang kuat bersama dengan Tuhan. Kadian, kini saatnya tugas kita Kak untuk bisa lebih lagi menggali tentang pertumbuhan rohani ini. Apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang uh, ada di Slido, Kak Dian? Masih di mute, Kak. Masih di mute, Kak Dian. Ya, Kak Dian masih di mute, Kak. Masih di mute, Kak. Unmute dulu. Nah, silakan, ya, halo. Kak. Apakah suara saya terdengar? Ya, Halo, Pak Pramono, terima kasih banyak. Luar biasa sekali sharingnya ya, Bu Vivi. ya betul. Membangkitkan gairah kita terus bertumbuh sama Tuhan ya. Iya, dan memberikan perspektif baru bagaimana sih sebenarnya bertumbuh atau pertumbuhan rohani itu seperti apa. Karena kadang-kadang kita seperti tadi yang Pak Pramono sampaikan ya, cuman melihatnya dari satu sisi saja gitu. Ya. Kita bertumbuh secara rohani, maka kemudian mendapatkan hal-hal yang terkait dengan apa yang kita impikan atau kita mau begitu ya, Bu Vivi ya. Ya, betul. Oke, baik. Saya juga akan coba melihat di Slido ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar. Oke, sambil menunggu dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, silahkan bertanya pada link pertanyaan. Mungkin Reza bisa membagikan kembali linknya ya. Ya. Saya tadi terpikir Pak, waktu Bapak mengatakan, jadi untuk bisa mengalami pertumbuhan rohani itu perlu sehat jiwa gitu ya, jiwa yang sehat gitu ya. Nah, tapi mungkin kita semua ini masih bingung, Pak, sehat jiwa itu yang seperti apa gitu. Tadi Bapak sempat mengatakan kalau pikiran kita, kehendak kita, perilaku kita itu yang seturut dengan yang Kristus mau atau yang ada dalam Kristus ada dalam kita. Nah, tapi itu seperti apa sih, Pak, sebenarnya? Atau apakah memang ada definisi tertentu tentang sehat jiwa, efeknya baru pikiran Kristus dan lain-lain tadi menjadi pikiran kita, atau bagaimana? Ya, ini mungkin yang kurang dibahas di dalam hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang kesehatan atau pertumbuhan, tentang jiwa yang sehat. Jadi jiwa yang sehat itu tolak ukurnya di reaksinya, di respon kehidupannya. Itu menunjukkan orang yang jiwanya sehat atau tidak. Contoh. Ya, satu kali saya itu nunggu temen, janjian sama temen, ketemulah di kopi yang namanya Starbucks. Tapi karena dia telat, jadi saya masuk duluan, anak-anak saya dengan istri jalan di mall itu. Saya masuk sambil nunggu temen, istri anak saya jalan, wah, saya udah duduk, milih meja, ngecas handphone, ngecas iPad, ya buka apalah hari itu, minta wifi-nya, password-nya apa, sampai lebih dari 30 menit teman saya belum datang. Lalu istri dan anak-anakku datang ke Starbucks di mana saya nongkrong. Mana temennya? Masih macet, masih telat, sebentar lagi mungkin datang. Oh alah, ya. Papa enggak pindah di sini aja, ya. Ya udah. Ini Papa pesen apa ini? Udah duduk berapa lama ini? Saya bilang, belum pesen apa-apa ya, saudara. Aku nunggu temen datang aja nanti pesennya bareng-bareng kopinya. Waduh, saya enggak nyangka begitu anak saya tahu saya udah duduk sekian lama.
udah minta password, ngecas HP, ngecas iPad, tapi belum beli apa-apa. Anak saya langsung bilang gini, dasar nggak punya attitude katanya. Wow, saya yang nggak siap dengan kalimat itu meledak, katanya, maaf, emosi saya. Apa, what do you mean? Saya katakan gitu. Aku nanti pesennya nunggu temen datang. Anak saya berkata, no, Pak. Papa udah duduk, itu orang lain jangan-jangan sudah beli Starbucks-nya, kopinya. Nyari tempat duduk, enggak ada Papa dudukin, saudara ya. Orang lain sudah beli, tapi enggak dapat tempat. Papa enggak beli, tapi duduk di sana. Kamu enggak punya attitude. Papa mau punya restoran, punya warung kopi, modelnya yang datang kayak Papa. Bahkan yang ngeri menurut saya, yang lebih gila dari Papa ada, nak, sudah meeting di Starbucks, tetap enggak beli kopi, nak, saudara. Starbucks dipakai meeting, tapi beli kopi orangnya 8, beli kopi cuma 2, saudaraku ya, ngambil kursi banyak. Nah, sadar enggak? Anak saya berkata, ini contoh pendeta pun jiwanya enggak sehat. Enggak mau mengerti, enggak mau paham. Mau emangnya kalau kita sendiri yang punya warung kopi dibegitukan. Ya, orang duduk, orang minta wifi, minta password, orang ngecharge, you don't buy anything, katanya, saudara. Nah, itu yang saya katakan, ternyata wah, ini jangan-jangan mimpin pujian haleluya kenceng ini. Khotbah KKR-nya dahsyat ini, saudara. Tapi jiwanya enggak sehat. Bicara tentang kesehatan jiwa enggak melulu dia bukan gila, dia bukan orang sinting, bukan itu ternyata. Responnya, reaksinya, perasaannya, bisa mengerti yang lain. Itu menunjukkan kesehatan jiwa. Dan menurut saya, pengenalan akan Tuhan teraplikasi atau kelihatan di situ. Di responnya, di attitude-nya, di mau mengertinya, mau memahami. Itu malah bertumbuh sehat jiwanya di situ. Makanya Alkitab mengingatkan, biar tubuh, jiwa, rohmu bahkan terpelihara sempurna. Kata 1 Tesalonika 5:23 itu. Iya, bukan cuma sehat, sempurna, saudaraku. Ayo latihlah. Nah, makanya saya melihat tadi pertumbuhan rohani itu identik dengan menghargai kasih karunia Allah yang turun, lalu ngerti kehendak Tuhan, sampai reaksi kita kayak Paulus, supaya nggak sia-sia aku buat ini. Supaya ini nggak pernah useless dan meaningless, aku bertindak ini. Itu yang menunjukkan kita sehat jiwanya. Itu yang menunjukkan kita bertanggung jawab. Dan itu cara ternyata kita dibawa Tuhan ke next kasih karunia yang lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Mungkin itu penjelasan saya, kepanjangan kali ya, sorry. Nggak apa-apa, Pak. Mantap sekali. Bu Vivi, luar biasa nih ya, pemahaman mengenai bagaimana kita sehat jiwa yang mengarah pada atau menuntun pada pertumbuhan rohani, begitu ya. Ya. Ternyata secara sederhana kita bisa melihat dari respon-respon, bagaimana kita berempati, mencoba memahami apa yang dibutuhkan orang lain, bagaimana kita menempatkan diri, begitu ya, Pak ya. Dan itu sebenarnya hal-hal yang secara umum ada ya, Pak ya, dalam hidup kita sehari-hari. Tapi kadang-kadang kita ya tergerus oleh value zaman ya, menjadi egois, menjadi yang penting saya dapat keuntungan atau yang penting saya nyaman gitu ya, sehingga nggak itu juga peduli yang saya lagi. saksikan tadi dengan mobil yang Tuhan anugerahkan. Saya nggak minta dihentikan, yang ngasih yang udah terakhir. Tapi saya pikir, nolah, kamu sudah memberkati saya, membebaskan dari bunga. Nah, poin itu adalah poin kesehatan jiwa. Iya, poin kesehatan jiwa. Apalagi ketika saya tahu yang memberi saya mobil itu bukan orang yang kaya raya. Bukan. Cuman dia pernah ngomong begini, saya cuman mau ambil bagian yang mungkin bukan orang lain nggak lakukan. Orang lain mungkin memberkati misimu, memberkati apa yang kamu butuhkan di gereja, PowerPoint, LCD atau apa. Saya ambil yang mungkin, dia bilang. Setempat tanya, ada orang nggak yang lakukan ini? Saya bilang nggak ada. Biar itu menjadi bagian saya sampai hari ini loh. Sampai hari ini. Dan ini bukan orang yang kaya raya, dan itu yang membuat saya tahu diri. Dia memberi bukan karena dia limpah, karena dia pikir itu bagian yang Tuhan gerakkan untuk dia kerjakan dalam hidup dan pelayanan saya. Makanya saya pun nggak kaji mumpung pakai untuk kepentingan pribadi. No, kalau saya bisa bayar, saya bayar, dan saya buktikan sampai hari ini. Saya selalu melunasi semua mobil yang dia anugerahkan. Itu menunjukkan, oh ini orang
menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Ada sisi kedua yang dikerjakan. Ya, Ya, God bless. Itu kira-kira luar tambahan biasa dari ya saya. Kak Dian. Terima Mantap. kasih nih Pak Pramono sudah memberikan satu paradigma yang baru buat kita ya Kak. Nah, kita mau lihat nih, udah masuk beberapa pertanyaan nih Pak. Shalom Pastor, apakah pertumbuhan rohani itu selalu disertai atau ditandai dengan keberhasilan, baik secara finansial, pelayanan, atau hal-hal lainnya? Mohon penjelasannya nih Pak. Silakan Pak. Ya. Keberhasilan menjadi set effect, menjadi efek samping dari kualitas yang kita munculkan. Jadi kalimatnya berapa kali pertumbuhan rohani nggak langsung ditandai dengan keberhasilan. Kalau Anda dan saya jadi teman-temannya Ayub atau jadi orang-orang yang dekat dengan Yusuf, tak kalah dia jadi jongos, ya kita akan menghakimi. Wah, salah apa kamu? Mendadak binatang-binatang ternakmu habis semua, apalagi Ayub tuh sampai anak-anaknya mati. Kan sahabat-sahabatnya juga blame dia, nyalakan dia nih pasti nyimpen dosa ini, pasti tidak berkenan ini, nggak mungkin ini, kan gitu. Makanya keberhasilan itu bukan tujuan utama pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani kita tujuan utamanya kembali serupa dengan Tuhan. Itu destiny dari yang namanya pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan itu dikerjakan atau ditolak ukurnya kelihatan dari attitude-nya, kelihatan dari kualitas hidupnya, reaksinya, responnya, apapun yang dia buat, kelihatan dari situ. Jadi tujuannya bukan dengan keberhasilan. Keberhasilan cuma side effect yang akan mengikuti. Ya, yang akan mengikuti ketika kita mengerjakan pertumbuhan kita dengan semakin sejiwa dengan Tuhan, menunjukkan bagian kita yang terbaik. Nah, berikutnya akhirnya, oh ternyata diberkati Potifar enak ya. Begitu enak masuk penjara lagi di-blame lagi pasti. Sama dengan waktu Paulus lolos dari laut, di darat baru bikin perapian, ada ular gigit, langsung dihakimi. Ini orang pasti berdosa. Lolos di laut, matinya di darat digigit ular. Tapi ternyata nggak mati digigit ular. Jadi lihat itu cuma set efek. Efek yang pertama reaksinya Paulus benar. Ketika dihakimin macam-macam, Ayub juga begitu. Dan itu menunjukkan pertumbuhan rohaninya. Nah, keberhasilan cuma menjadi berkat tambahan, bonus tambahan yang Tuhan berikan di dalamnya. Tapi Tuhan kelihatan, Tuhan dimuliakan akhirnya. Itu jawaban saya. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana proses pertumbuhan itu bukan hanya dilihat dari keberhasilan yang kita dapatkan secara finansial, secara pekerjaan, tapi keberhasilan yang kita dapatkan adalah satu bonus dari Tuhan ketika kita mengikuti proses pertumbuhan rohani itu. Karena kita percaya bahwa apa yang kita alami dalam hidup ini, ketika kita sakit, ketika kita mengalami masalah ekonomi, kita kuat bersama dengan Tuhan, kita tidak mengeluh, kita tidak menyalahkan dengan keadaan kepada Tuhan, itu pun sebagai satu tanda ya Pak, bahwa kita bertumbuh, bahkan mungkin berakar kuat bersama dengan Tuhan. Luar biasa hari ini kita bisa melihat bagaimana kita bisa tahu langkah apa, kekuatan apa yang kita harus minta sama Tuhan agar kita terus bisa bertumbuh. Karena kalau kita melihat di dalam pertumbuhan pasti ada yang namanya, kita melihat satu pohon nih Pak ya, kan ada gugurnya nih, ada keringnya, ada apanya. Itu sebagai tanda bahwa kita mesti terus disirami Kak Dian dengan apa yang Tuhan mau kita dapatkan melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi Kak Dian? Silakan Kak. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah begini, Pak. Jadi waktu kita harus bertanggung jawab terhadap yang kita kerjakan itu kan kadang-kadang kita ragu-ragu ya, atau kadang-kadang kita malas gitu, atau kadang-kadang tadi ya kita berhadapan dengan, aduh, ini kan mumpung gitu ya. Tadi kalau pakai contohnya yang disampaikan oleh Pak Pramono. Nah, itu bagaimana ya caranya kita untuk menang melawan perasaan-perasaan seperti itu, Pak, atau godaan-godaan yang seperti itu? Iya, saya cuman punya satu kalimat, ya, makinlah mengenal Tuhan dan kebenarannya. Itu yang akan mendrive kita. Itu yang akan mengarahkan kita seperti yang Tuhan mau. Kalau enggak,
contoh-contoh yang ada seperti yang mainstream seperti itu, yang pada umumnya seperti itu. Mentang-mentang hamba Tuhan, mentang-mentang pelayanan minta diskon, minta harga lebih murah, minta gratisan. Mentalitasnya jadi mentalitas yang memanfaatkan. Ya, pengenalan dengan Tuhan dan kebenarannya harus ditandai dengan tadi itu, ngerti bagian yang harus kita kerjakan. Ya, ngerti tanggung jawab atau poin bagian yang kita harus lepaskan. Itu didrive dengan paradigma. Contoh, Pak Pram sudah enak-enak di BSD, jemaat udah muncul, Tuhan sudah buat banyak, ngapain pindah? Saya cuma ngomong kan aku didrive dengan paradigma. Gereja itu kalau enggak ngutus orang jadi misinya, ya foundernya terutus kembali. Nah, itu paradigma itulah yang membuat saya setelah 20 tahun di BSD kok merintis sebuah pelayanan baru lagi, bahkan di kaki Gunung Lawu, di daerah pedesaan yang beda, kemarin di Surabaya, terus 20 tahun ini di BSD, ngapain? Beda banget. Saya cuma punya paradigma sederhana, gereja kalau enggak jemaatnya diutus, ya foundernya terutus. Enggak ada yang ngumpul di 4 dinding sampai mati terus-terusan, enggak ada. Mestinya begitu. Nah, paradigma itu yang membuat saya akhirnya punya tindakan, punya keputusan, punya pilihan, dan semoga ini jadi warna baru untuk pergerakan gereja Tuhan yang ada. Paling tidak menjadi salah satu contoh, ada yang bukan bertambah besar, tapi bertambah banyak. Nah, itu poin-poin yang suka saya sharingkan kalau bicara soal pertumbuhan gereja. Oke. Jadi sama, bagaimana punya reaksi yang tepat? Nah, tergantung isi otak kita, tergantung Oke. isi pikiran kita. Baik. Mari diisi. Biar pikiran Kristus, the mind of Christ, menjadi pikiran kita. Perasaan Kristus menjadi perasaan kita. Dan itu yang membuat kita akhirnya punya tindakan-tindakan yang tidak jauh-jauh dari kebenaran yang mengemudikan kita. Gitu ya. Itu dari saya sih. Yang lain bisa bantu jawab. Nggak harus saya, ada Bu Heni itu. Ada Bu Haka itu. Bu Hakanya masih Bu Heni, nyatet-nyatet halo. itu. Ya. Luar biasa itu. Iya. Saya tadi tertarik waktu Bapak mengatakan bahwa ya itu kita harus berani mengambil tanggung jawab begitu ya. Tahu bahwa itu tanggung jawab kita dan kita berani mengambilnya dan melangkah di dalam tanggung jawab itu sekalipun mungkin itu tidak nyaman begitu. Karena sebenarnya kalau secara umum ya Pak, seseorang yang disebut dewasa, baik mungkin secara jiwa atau secara mental, itu adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab ya. Ternyata Ya, kedewasaan rohani juga sebenarnya mencerminkan hal yes. tersebut ya, bahwa orang-orang yang Iya. bisa bertanggung jawab, mengerjakan apa yang harus dikerjakan, tanggung jawabnya itu adalah orang-orang yang dewasa juga begitu ya. Baik, Benar, terima benar. kasih Pak. Bu Vivi, adakah Iya. pertanyaan yang lain? Ada nih, karena ini tadi kan berbicara tentang tanggung jawab, berbicara tentang bagaimana di dalam kita mengambil tanggung jawab itu supaya konsisten gitu loh Pak, supaya kita tetap bertahan dan kita terus dalam pertumbuhan rohani khususnya supaya tidak naik turun gitu Pak. Terus karena ini pertanyaannya nyambung kalau menurut saya, dan bagaimana nih komitmen untuk terus bertumbuhnya itu Pak? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa bertahan untuk tidak naik turun dan bagaimana kita bisa komitmen untuk terus bertumbuh secara pribadi karena tadi di dalam pembahasan tentang pertumbuhan rohani salah satunya adalah membuat Tuhan kagum. Nah, bagaimana nih Pak? Iya. Silakan. Iya. Kalau menjaga ya seperti Imamat 6 ayat 12-13 ya, api di atas mezbah itu harus dijaga. Ya, harus dijaga. Makanya termasuk ini, api ngerti tanggung jawab, tahu diri, tahu menempatkan dan melakukan yang terbaik, itu mesti dijaga. Ya, jangan sampai downgrade, minimum apinya terus menyala. Dan yang kedua, bukan cuma maintenance, bukan cuma dijaga. Kalimat yang saya pakai mesti berani bayar harga untuk membuat api itu makin berkobar luar biasa. Ya, maintain itu cuma membuat yang ada dan terpakai sampai hari ini tidak kalah dengan awalnya, tidak kalah dengan barunya. Gara-gara di-maintain, dirawat mobilnya, motornya, rumahnya, atau handphonenya, minimum setelah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dipakai nggak kalah dengan kemarin waktu barunya. Masih nyala, masih semua, karena dirawat baik-baik. Ya, karena semua yang tidak dirawat pasti downgrade. Semua yang tidak dipelihara
tidak dijaga, pasti akan turun, ya downgrade. Ya, perawatan itu hanya membuat minimum sama dengan kemarin, minimum sama dengan awalnya. Tapi ada satu poin lagi yang terhubung dengan pertanyaan ini. Yuk belajar berani bayar harga untuk melihat api yang lebih besar menyala dari Tuhan dalam mezbah hidup kita. Pay the price. Mentalitasnya mesti mentalitas berani bayar harga. Ayatnya ada di Amsal 23 ayat 23. Keren itu, dikasih angka cantik itu pasal dan ayatnya. Ya, Amsal 23 ayat 23 dikatakan buy the truth. Belilah kebenaran. Ngeri, itu ayat top banget ya. Amsal 23 ayat 23, saya pastikan benar ya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Buy the truth and sell it not. Jangan menjualnya. Berani bayar harga. Iya, sekali lagi ketika kita memberi kado Tuhan, itu karena keputusan kita berani bayar harga dengan semua yang Tuhan sudah percayakan dan anugerahkan dalam hidup kita. Ketika kita berani bayar harga, semoga bukan cuma menyala seperti kemarin, tetapi makin dahsyat, makin berkobar, makin bervalue, bahkan lebih dari kemarin. Iya, di-drive dengan kebenaran, dijaga kebenaran itu nggak hilang dari hati dan pikiran kita, malah kita belajar kebenaran-kebenaran lebih dalam lagi dan berani membayar harganya. Ya, dan itu akan membuat value kita atau kasih karunia Allah juga makin increase, makin growth dalam diri kita. Amin. Mungkin itu jawaban saya, berani bayar harga selain maintain. Amin. Selain Pak, maintain. kan sebagai seorang manusia tuh punya titik di mana kita tuh ada satu kelemahan, di mana kita ada kelelahan secara rohani, kelelahan secara jasmani. Untuk Pak Pramono sendiri, ketika mencapai titik itu, apa yang Bapak lakukan supaya Bapak tetap mempertahankan yang namanya kita mau bertumbuh dengan Tuhan? Satu titik Ya. itu ketika kita di titik terendah, ketika tidak ada satupun yang jalan keluar yang kita mau hadapi, karena kita mau melihat bahwa hari-hari ini begitu banyak hal yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini. Ya. Nah, bagaimana caranya Pak untuk bisa secara pribadi Bapak, apakah yang Bapak lakukan secara nyata untuk bisa mempertahankan apa yang namanya kepercayaan kepada Tuhan agar rohani kita terus bertumbuh, Pak? Apakah Bapak Ya, bisa kalau menjelaskan itu supaya pertanyaannya kita itu jawaban saya, milikilah komunitas. yes. Ya, milikilah komunitas. Jangankan saya, Yesus pun bisa ada di titik yang namanya capek. Betul. Hatiku sedih seperti mau mati, rasanya barengin aku ya. Berdoa lebih dalam. Musa pun, lihat, ngangkat tangan terus sendirian di atas gunung, sementara Yosua dan orang-orang pilihan berperang melawan Amalek, ya capek juga. Tapi untung loh, Musa itu naik ke gunung bawa Hur dan Harun. Teman saudara itu kan, Hur dan Harun itu kan orang dekatnya Musa itu, yang satu kakak, yang satu saudara. Itu bicara tentang punya komunitas. Iya, punya komunitas. Komunitasku, istriku, anakku, dan komunitas BSD. Saya juga punya komunitas Indonesia Sejahtera. Iya, ada rekan-rekan termasuk Pak Jojo dan Ibu Heni membantu kita di dalamnya. Iya, bukan cuma awal, tapi saya pikir sampai hari ini kami tetap berjejaring, saudaraku. Jadi ini orang-orang yang terus juga mengingatkan. Saya punya teman-teman yang mengingatkan, ngapain lu pindah ke Candi Ceto, ada masalah dengan jemaat di BSD? Enggak, saya cerita paradigma saya. Wow, lalu mereka menyemangati saya. Bahkan nanya banyak hal, bukan cuma nanya, bahkan beberapa ikut memberkati apa yang kami buat di kaki Gunung Lawu. Wow, nah itu yang membuat saya akhirnya tidak pernah alone. Dan tidak pernah lonely akhirnya. Punya keluarga, punya komunitas yang berfungsi, yang membuat saya semoga arangnya tidak pernah padam, terus membara. Gara-gara selain saya sendiri jaga apinya Tuhan, ketemu teman-teman, ketemu keluarga, komunitas yang apinya juga, wah, mematangkan sate kambing, sate ayam, sate babi di atasnya, saudaraku. Luar biasa, Saya Pak. pikir begitu. Yang pertama mesti sendiri dengan Tuhan menjaga api. Itu poin pertama. Kalau ini udah capek, semoga poin kedua yaitu community, keluarga yang ada yang kita miliki, baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani yang ternyata berfungsi. Di dekat kita, nempelkan arang mereka membuat saya tidak jadi padam kembali. Saya pikir jawabannya komunitas kalau untuk pertanyaan yang terakhir ini. Supaya Wah, tidak pernah. luar biasa nih. Satu pernyataan yang luar biasa buat kita semua loh.
Bagi Bapak Ibu yang belum ikut Komsel di ICI, ayo Komsel di ICI. Dan yang belum nih, yang udah gabung dengan Komsel ICI dan belum pernah datang, atau mungkin datangnya masih bolong-bolong. Nih, dengar pernyataan hari ini bahwa komunitas bisa membuat kita kuat terus bertumbuh. Mari saya dorong bagi para menti-menti di Komsel nih yang belum udah gabung dengan Komsel ICI tapi belum sama sekali nih ikut Komsel. Ayo, fungsi dari Komsel di ICI itu bukan main-main. Tuhan mau kita sama-sama bertumbuh. Pak Pramono sudah menjelaskan bagaimana beliau bisa bertumbuh secara rohani, kuat menghadapi segala sesuatu, bahkan berani untuk pindah loh. Pindah dari kenyamanan yang mungkin di kota besar masih dapat sesuatu hal yang banyak ya Pak ya, daripada di daerah gitu. Itulah sesuatu hal yang kita mesti dapetin sekarang. Makanya saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut Komsel, bahkan yang belum ikut Komsel di ICI, ayo kita gabung, ayo daftar ke ICI, ayo kita sama-sama bertumbuh bersama. Luar biasa nih Kak Dian. Hari ini Mantap kita Bu bisa mendapatkan Vivi. ya sesuatu hal yang luar biasa nih. Ayo saya Iya. dorong semuanya. Gak ada yang sia-sia ikut dengan Tuhan. Ayo gabung Komsel, betul nggak Kak Dian? Iya. Nih ada Ciheni juga nih. Ayo nih. Ayo gabung Komsel. Yang belum ikut Komsel, yang sudah gabung, yang masih belum pernah ikut sama sekali, ayo mulai ikut. Akan sesuatu hal yang dahsyat kita bisa dapatkan. Kekuatan loh. Kekuatan untuk kita bisa bertumbuh bersama. Selanjutnya apa nih Kak Dian? Kayaknya Pak Pramono ada satu pertanyaan berikutnya. Ini mungkin lebih ke arah praktikal ya. Jadi kalau bertumbuh dalam kerohanian itu apakah pasti diikuti dengan kegiatan-kegiatan rohani juga seperti misalnya saat teduh atau ikut pelayanan, rajin ibadah atau baca Alkitab setiap hari, dan apakah sebenarnya kegiatan-kegiatan itu mencerminkan pertumbuhan rohani kita atau bisa membuat kita bertumbuh secara rohani? Bagaimana nih Pak? Nah, kegiatan-kegiatan itu tidak serta-merta mencerminkan pertumbuhan rohani. Iya. Apalagi dilakukan cuma sebatas ritual, keharusan. No, bahkan yang lebih menjijikkan, sangat kuat membaca Alkitab, tapi attitude-nya kacau balau. Ya, sangat hebat di atas mimbar gereja, tetapi perilakunya nggak asik. Ya, menurut saya itu lebih menyakitkan. Orang lihat dia begitu hebat, baca Alkitabnya, kebaktiannya, pelayanannya, tapi ternyata banyak sepak terjang kehidupannya bikin orang muntah. Makanya aktivitas bukan mencerminkan pertumbuhan rohani. Tetapi semoga dengan yang dikerjakan tadi, kita nggak ngajar ritual atau agamawi, tapi kita juga bukan orang yang jadi duniawi. Ada orang yang nggak punya ritual doa, ternyata ya nggak berdoa. Wah, kamu nggak ritual malah jadi duniawi akhirnya. Gitu, saudara. Jadi kita belajar jadi manusia rohani. Nggak ritual, nggak agamawi, tapi rohani. Kita terus melekat sama Tuhan, terus belajar firman-Nya, terus punya hubungan intim dengan Tuhan, dan akhirnya diikuti dengan semua tindak tanduk kita. Ya, semua perbuatan kita, perilaku kita, habit kita yang seperti Tuhan mau. Jadi ingat, hati-hati, jangan disamakan aktivitas yang kelihatannya rohani sama dengan pertumbuhan. No. Ya, sama sekali enggak. Ya. Semoga semua aktivitas itu membuat kita betul-betul makin bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Tapi bukan serta-merta kalau aktivitasnya doa, Bible study, retreat, seminar, pasti rohani. Beberapa malah gilani, bukan rohani. Saudaraku ya, itu bahasa Jawa saya keluar tuh. Bu Heni pinter semua bahasa, toh saudaraku ya. Iya, bukan hilang gila, rohani malah gilani. Yuk, tunjukkan kerohanian kita lewat jiwa yang sehat, pikiran, perasaan, dan muncul lewat semua attitude, habit, perilaku, respon, reaksi, semua yang kita kerjakan ternyata Tuhan dimuliakan di dalamnya. Saya pikir begitu. Amin. Tadi berbicara tentang bayar harga nih Kak Dian. Karena Komsel itu kan kadang balik lagi ke Komsel nih, karena Komsel ini sesuatu hal yang salah satu yang bisa membuat kita tetap bertahan untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi untuk Komsel itu kan kadang dilakukan tuh malam hari kan, jam 7 malam, kadang mungkin harus ada yang perbedaan waktu dan sebagainya. Itu sebagai salah satu yang tadi Pak Pramono ajarkan tentang membayar harga.
Karena bagaimanapun juga kita sudah bekerja, mungkin ada yang karyawan, ada yang ibu rumah tangga yang sudah capek, tapi harus ikut komsel sebagai salah satu untuk sebagai perwujudan kita itu membayar harga untuk kita bisa bertumbuh bersama. Setuju kan Pak Kadian? Bahwa itulah kenapa saya secara pribadi itu sangat bersemangat untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam komunitas. Dan saya percaya bahwa hari ini bukan secara kebetulan Pak Pramono mengatakan hal ini, ya Kadian? Iya. Ya, betul Next time sekali. mungkin saya akan share soal komunitas. Silakan, Karena Pak. kalau komunitasnya kayak Petrus, Yohanes, Yakobus, itu mestinya bikin Yesus kecewa itu. Nggak ngefek mereka buat Yesus yang lagi ketakutan hari itu, karena Yesus ketakutan, mereka malah tidur ngorok nggak beraturan, saudara. Ya. Jadi tidak serta-merta komunitas juga pasti menolong. Kadang-kadang kita punya komunitas kayak Yesus punya Petrus, Yohanes, Yakobus yang dibawa maju lebih dalam, ternyata useless, nggak buat apa-apa gitu ya. Jadi semoga Anda dan saya punya bukan cuma pertemuan komunitas, tetapi kehidupan komunitas. Amin. Itu jauh lebih penting dari pertemuan komunitas Kamis jam 7 malam sampai jam 9. No. Miliki live dari community, bukan sekedar jam komunitas, hari komunitas. Itu baru pertemuan komunitas. Dan beberapa jadi nggak menarik karena sudah capek-capek datang, ya gitu-gitu aja gitu ya. Ya itu membuat. Makanya komunitas-komunitas yang kurang dihadirin sama pesertanya, cek diri juga. Kenapa mereka nggak berminat ya? Betul. Mereka lebih berminat bersesal-sesalan di Itaewon atau di SBSD untuk konser gitu ya, daripada berkomunitas. Gara-gara mungkin komunitas ini tidak buat sesuatu gitu, tidak berarti sesuatu. Coba pastikan komunitas kita yang kita jalani itu sampai dirindukan. Kapan komunitas lagi? Kapan ketemu kalian lagi? Itu salah satu tolak ukur yang kemarin kita kerjakan memberkati orang. Amin. Sampai kehadiran kita ditunggu, diharapkan. Amin. Gitu ya. Jadi jangan cuma ngajak orang berkomunitas, tunjukin komunitasnya juga bermanfaat. Tapi kita yakin percaya Pak, komunitas ICI salah satu komunitas yang berdampak. Amin. Amin. Tetap saya yakin percaya komunitas ICI itu berdampak. Makanya yang belum pernah datang, ayo datang. Makanya harus saksikan dulu. Kalau harus enggak sama Ibu dulu. HK disiapin sapu lidi. Yakin percaya. Terima kasih Pak. Silakan Kak Dian. Ada lagi Kak Dian pertanyaan yang lain? Iya, tadi menyambung dengan Pak Pramono yang mengatakan bahwa ya ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan keagamaan, aktivitas-aktivitas itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang ini bertumbuh secara rohani, begitu ya. Nah, tapi realita kan seperti ini ya, Pak. Kita semua ini kan sebenarnya dalam proses pertumbuhan, sedang berjalan dalam proses itu, sehingga kadang-kadang tadi ya, attitude kita mungkin belum baik, mungkin respon kita juga belum tepat, kita berhadapan dengan orang-orang yang kok udah khotbah tapi kayak gitu ya, misalnya gitu, atau kita berhadapan dengan sosok-sosok yang kita punya ekspektasi tertentu tapi tidak seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seseorang yang juga sedang berjalan dalam pertumbuhan rohani ini menghadapi orang-orang yang juga sama-sama sedang berjalan dalam pertumbuhan rohani gitu, supaya kita sendiri tadi tetap sehat jiwa itu loh Pak gitu. Karena kan kalau enggak kan kita akan sulit juga ya bersama-sama bersinggungan dengan orang-orang lain di sekitar kita gitu. Iya, makanya patokannya bukan orang, siapapun mereka. Itu bukan tolak ukurnya. Praise the Lord untuk banyak orang atau banyak pemimpin yang jadi berkat, praise the Lord. Tapi sekali lagi patokannya jangan ke personal atau orang, manusia. Kita mesti patokannya adalah firman, Yesus sendiri itu yang menjadi patokan utama. Lalu yang kedua, ini miliki prinsip ini ya. Sementara kita melihat orang lain mungkin kesalahannya, kelemahannya, minimal kita bilang Tuhan, aku enggak mau ulang hal itu dalam diriku. Saya enggak mau kerjakan hal itu dalam diriku. Kenapa? Karena saya enggak bisa merubah dia. Saya enggak bisa merubah orang. Anakku sendiri aja saya enggak bisa rubah. Gitu ya. Tapi minimal saya punya keputusan bisa merubah diri saya sendiri. Nah, itu poin juga penting, itu juga berdasar ngikutin pertumbuhan jiwa yang baik itu ya.
Jadi akhirnya ketika lihat orang kok gini ya, kok enggak cocok ya, bahasa Jawanya gajah dibelangkoni, bisa ngajar enggak bisa ngelakoni kan gitu ya. Kan itu bikin enek gitu ya. Itu bikin sakit hati. Tapi akhirnya kita bilang, Tuhan, minimum aku enggak ulang yang sama dikerjakannya. Ya minimum saya enggak lakukan hal yang enggak benar ini dalam hidup saya. Ya, saya enggak bisa merubah dia. Siapa saya merubah dia? Iya, siapa saya merubah dia, apalagi itu orang-orang hebat, orang-orang terkenal, orang-orang ingin jemaatnya banyak gitu atau bos dan sebagainya. Tapi minimum apa yang saya lihat, saya mau pastikan itu tidak pernah terulang dalam hidupku, tidak pernah terjadi dalam hidupku. Minta anugerah-Mu Tuhan. Nah, gitu. Iya, ya gitu. Patokannya firman, terus jangan orang membuat kita terhancurkan. Walaupun beberapa kali itu memang jadi patokan ya, jadi apa istilahnya? Jadi kayak tolak ukur, wah pendeta aja gitu katanya gitu, pemimpin sinode aja kayak gitu ceritanya, udah. Nah itu cara nyimpulkannya yang salah, cara nyimpulkannya yang salah. Jadi jawaban saya seperti itu, patokannya firman, lalu pastikan kita tidak mengulang apa-apa yang salah dan keliru, itu nggak pernah terjadi dalam hidup kita oleh anugerah Tuhan. Kalau kita sendiri yang salah, kalau kita sendiri yang keliru, ya ayo diperbaiki, karena kekalahan kita mestinya atau kejatuhan kita nggak pernah bisa menghentikan kita kecuali kita sendiri yang mau nyerah. Ya, kalau udah give up ya itu kita selesai sendiri akhirnya. Tapi sekedar kalah, kemarin jatuh, kalau mau bangkit lagi nggak pernah menghentikan kita. Mestinya begitu. Dan pemenang yang sejati bukan pemenang yang nggak pernah kalah, tetapi pemenang yang terus mencoba, terus bangkit sampai nyampe garis akhir dengan baik. Saya pikir begitu. Untuk kalau kita sendiri yang keliru, kalau kita sendiri yang ngasih contoh yang tidak benar, ya beresin, minta maaf, berubahlah, ya coba lagi, bangkit lagi. Jangan pernah menyerah dengan kejatuhan, kegagalan dan apapun yang terjadi, bangkit lagi. Orang benar itu 7 kali jatuh, 7 kali bangkit pula. Bukan Tuhan setuju dengan kejatuhannya, tetapi Tuhan bilang coba lagi, nak, muncul lagi. Semua kegagalan, kejatuhan mestinya enggak harus menghentikan engkau, terus maju. More be better, maju lebih baik lagi. Kasih karunia akan menolong kita di dalamnya. Amin. Luar biasa. Ini salah satu pengingat buat kita para mentor. Komsel. Ini bagian para mentor nih. Harus bisa Bu Mimi menghidupi. belum bisa move on dari Komsel nih. Ya, saya sangat-sangat gimana ya, untuk Komsel ICI ini sangat semangat banget gitu. Karena membangun itu lebih susah daripada mempertahankan, lebih susah daripada membangun. Jadi kita para mentor, ayo terus belajar menghidupi apa yang kita ajarkan kepada para menti di Komsel. Bukannya kita mengajak seperti tadi kata Pak Pram tadi mengingatkan kepada kita. Jangan sampai Komsel kita itu membuat mereka jadi loyo, tetapi membuat mereka jadi semangat. Saya yakin percaya para pengajar, para mentor yang ada di Komsel, ayo kita bangkit, belajar daripada apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menguatkan orang kalau kita sebagai yang dipercaya Tuhan untuk menguatkan itu lemah gitu. Makanya tadi Pak Pram ingatkan kita harus bisa menghidupi apa yang kita baca tiap hari melalui pembacaan Alkitab di RMA. Apa yang kita baca itu bukan hanya dibaca sekadar membaca, tetapi kita mau ambil apa sih yang harus kita lakukan dan kita bisa jadi kuat. Maka kita bisa menjadi penolong, bisa menjadi penguat di dalam Komsel yang kita pimpin. Ini salah satu bukan hanya buat para menti, tetapi para mentor pun harus belajar. Terima kasih nih Pak Pram. Kak Dian, apa yang mau ditambahin nih Kak? Luar biasa nih hari ini. Keren ya, luar biasa ya. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Pramono bahwa memang kita mesti melihat dan fokus kita hanya kepada Tuhan ya pada saat kita bersama-sama bertumbuh bersama bareng dengan orang-orang Kristen yang lain di sekeliling kita gitu, karena mereka adalah orang-orang yang juga memiliki kelemahan dan masih dalam proses Tuhan juga. Dan saya rasa menerima keterbatasan, kelemahan, ketidaksempurnaan orang lain itu dan menyadari juga bahwa kita memiliki kelemahan juga, keterbatasan dan kesalahan juga, itu adalah pribadi yang sehat jiwa ya Pak ya. Yes. Sehat jiwa dan dewasa ya gitu ya, karena kan nggak ada ya kesempurnaan ini sesungguhnya gitu, karena kita sebenarnya tadi masih
jatuh bangunnya tuh mungkin bukan cuma 70 kali, Pak, mungkin benar-benar Lebih. berkali-kali gitu ya. Itu, angka figuratif saya rasa gitu ya. Jadi, kembali lagi kepada topik poin sehat jiwa tadi, luar biasa loh, saya itu benar-benar sangat merema di saya Ya. gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya Bu Vivi boleh? Kayaknya Wah, udah nggak ada nih Oh, pertanyaannya, masih Kak. satu Bu, masih Ada satu, satu? sebentar. Iya, Mmm, sebentar saya lihat ini ya. Shalom Pastor, saya agak oh iya, penasaran dengan firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 19. 21. Sebenarnya apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam firman ini? Mungkin saya bisa bantu bacakan Matius ya, 19 ayat Matius 19. 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, terkait dengan pertumbuhan rohani, ini sebenarnya korelasinya atau hubungannya seperti apa, Pak? ya, kalau tanya saya, jawaban saya, Tuhan ingin Anda dan saya tidak punya rasa dalam hal ini ya, memiliki itu. Ya, kata jualah semua yang kau punya bagikan sama orang miskin. Itu bukan berarti setelah itu kita habis-habisan, lalu orang lain ketolong dan kita habis-habisan sampai akhirnya kita bersendiri yang akhirnya minta tolong orang lain karena kita habis. Jadi bukan poinnya ngabis-ngabisin menyalurkan semua yang kita punya untuk orang yang membutuhkan. Karena ada ayat yang lain mengatakan orang miskin selalu ada padamu. Ketika Maria mempersembahkan minyak narwastu yang mahal, Yudas berkata, sayang ini, mahal ini harganya 300 dinar ini, kerja setahun, wong satu hari kerja 1 dinar. Ini 300 dinar, kasih orang miskin kan lebih bermanfaat. Tetapi Yesus ngomong di poin ayat itu bahwa orang miskin selalu ada padamu. Artinya, wah kalau sekedar membagi sama orang miskin tidak ada habisnya, apalagi Indonesia. Wong yang kaya aja ngaku masih miskin, saudara ya, kan gitu toh. Jadi tidak ada habisnya gitu. Tapi poin ayat ini bukan sekedar membagi yang kita punya sama orang lain, no. Tapi kita belajar menempatkan diri, we are not owner, we are steward. Kita itu cuma pengelola, bukan pemilik. Makanya belajar ketika apa yang Tuhan percayakan, Tuhan gerakkan kemanapun, silakan belajar taat. Kita ini cuma pengelola, bukan pemilik. Kalau kita merasa memiliki, kita merasa harus ikut ngatur mau-maunya kita. Tapi kalau kita pengelola, ngikuti instruksi ownernya. Nah, tak pikir ayat ini seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, dan orang yang bertumbuh rohaninya biasanya ditandai juga tidak pernah mikir cuma untuk dirinya sendiri. Amin. Silakan memikir dan memenuhi kebutuhan sendiri, tapi tidak pernah berhenti hanya untuk diri sendiri. Ya, tapi terus juga siap jadi berkat dan menyalurkan ke banyak orang. Nah, itu terjadi kalau Anda dan saya keluar dari mentalitas pemilik menjadi mentalitas pengelola yang Tuhan percayakan. Amin. Saya pikir itu.